Allahu 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 Allah Allahu. Hukumnya seorang ikhwan yang mengerjakan sholat dengan memakai kaos kaki dikaitkan dengan isbal. Nggak ada hubungannya, akhi. Isbal itu pakaian yang menjulur, yang terjulur itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nggak isbal. Kaos kaki itu bukan isbal, gitu kan? Jadi dari atas ke bawah, gitu. Saya pernah mendengar tapi lupa sumbernya, hadis atau surah dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW, kalau Rasulullah, kok di sini Rasulullah Subhanahu Wa Taala ini? Kalau Rasulullah SAW ya, Subhanahu Wa Taala itu untuk Allah. Dalam riwayatnya dia pernah melihat seseorang diazab di neraka karena dosa-dosanya. Pertanyaan, apakah saat ini ada seseorang yang diazab di neraka sedangkan hari kiamat belum datang? Jazakallah khair. Belum ada orang yang diazab di neraka. Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, bukan azab neraka. Hadis tentang Isra Mi'raj yang paling benar pendapat ulama adalah dikatakan azab yang diperlihatkan adalah azab kubur. Semua itu azab kubur. Azab neraka belum diperlihatkan kepada Nabi SAW karena memang belum ada yang masuk, gitu kan? Nanti pada hari kiamat akan dilemparkan mereka, ya, penghuni-penghuni pertama setelah dikumpulkan di mahsyar. Sebelum itu tidak ada penghuni neraka. Bagaimana halnya dengan kaum Khawarij yang dikatakan dalam hadis bahwa mereka hafal Al-Quran, solatnya lebih khusyuk, namun mereka bisa melenceng seperti melesetnya berusur panah. Mohon penjelasan. Jadi sifat kaum Khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlumba-lumba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat, sehingga akhirnya mereka mengarang-arang tafsirnya, gitu kan? Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama. Kasus misalnya mereka mengkafirkan semua yang ada istilah orang kafir, semua boleh diperangkan, halal darahnya. Bagi kaum Khawarij semua orang kafir boleh dibunuh, termasuk tetangganya kafir, bunuh saja, halal darahnya, tanpa sebab. Sementara kalau pemahaman dari Nabi SAW dan para sahabat, orang kafir dibagi dua, ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang keluar berperang memerangi agama Islam, atau kita keluar mengajak mereka Islam, mereka menolak dengan pasukan, maka mereka terhitung kafir harbi, itu boleh diperangi. Tapi kalau kafir zimmi berbeda, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, orang kafir zimmi, orang yang terlindung di bawah naungan Islam, diberikan nama juga dengan yang lain adalah mu'ahad, ya, orang yang dalam bawah perdamaian umat Islam, atau zimmi, ya. Kafir zimmi bisa dikatakan juga zimmi. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumil qiyamah. Siapa yang menyakiti, ya, zimmi, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, ya. Seperti itu. Jadi mereka, makanya teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran tidak cukup. Harus dengan setelah hafal, belajar, juga menghadiri majelis ilmu, bertanya, gitu kan. Kembangkan, tidak cukup dengan Al-Quran saja. Dan harus pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat yang memang turun Al-Quran pada mereka. Kita baca pada sholat apa ini? Bagaimana apabila surah Al-Quran yang baru kita hafal, kita baca pada saat sholat, ternyata ada ayat yang kita ragu apakah kita benar dalam membacanya. Pada saat selesai sholat ternyata pada saat kita bacaan tersebut salah. Apakah sholat kita sah? Apakah sebaiknya surah itu tidak kita baca pada saat sholat karena kita belum benar-benar hafal? Boleh dibaca, nggak masalah. Kalau salah, dan ini kata ulama, ghalaba ala dhanni, jadi dia lebih dominan menganggap ini benar bacaannya, maka dia lanjutkan. Kalau tidak, dia berhenti, dia ruku, nggak masalah. Yang penting jangan karang-karang ayat, jangan tetap dipaksain baca, gitu. Buat-buat sendiri nggak bisa ini. Jadi kalau kita yakin memang ini ternyata innal ladzina amanu misalnya, atau wal ladzina amanu, kita bingung pakai inna atau wah nih, gitu kan? Apakah innal ladzina amanu atau wal ladzina amanu? Maka kita baca innal ladzina amanu. Setelah itu kita lihat ternyata wal ladzina amanu. Maka itu kita sudah yakin tadi sebenarnya ini, ya, lebih banyak, lebih dominan keyakinan kita sebenarnya sudah benar, cuman ragu saja, nggak masalah, itu insya Allah tidak berdosa.